Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatlina Sari dari Universitas Aisyah Yogyakarta, jurusan S1 Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pendapat atau dalil para ulama dan sahabat Rasulullah mengenai berwudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh mukanya, maka keluarlah atau diampunilah dosa-dosa wajahnya, di mana ia melihat maksiat dengan matanya bersama air atau akhir dari percikan air tersebut. Ketika membasuh kedua tangannya, maka diampunilah dosa-dosa tangannya bersama air atau bersama percikan air yang terakhir. Ketika ia membasuh kedua kakinya, maka diampunilah dosa-dosa kakinya bersama air atau bersama percikan air yang terakhir hingga ia benar-benar bersih dari segala dosa. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan membasuh sekali saja pada tiap-tiap anggota wudu, maka dia telah menyempurnakan perkara yang wajib ke atasnya. Barang siapa yang membasuh dua kali pada setiap anggota wudunya, dia mendapat bagian pahala ganjarannya. Barang siapa yang membasuh tiga kali pada setiap wudunya, maka ini adalah wuduku dan wudu para anbiya sebelumku. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 disebutkan pula bahwa wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu tentang cara berwudu, ia berkata, kemudian beliau mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya dan mengusap bagian luar telinganya dengan ibu jarinya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai. Ibnu Khuzaimah menggolongkannya ke dalam hadis yang syahih. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi SAW ketika ia suka mendahulukan yang kanan dalam bersandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala hal. Dari Anas bahwa Utsman memperlihatkan cara wudhu Nabi, lalu melakukannya 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Dari Humran bahwa Utsman meminta air wudhu, ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, lalu berkumur dan menghisap air dengan hidung, menghembuskannya keluar, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, lalu membasuh tangan kanannya hingga siku-siku 3 kali, dan tangan kirinya pun begitu pula. Kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kaki 3 kali, dan kaki kirinya pun begitu pula. Kemudian ia berkata, saya melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk atau tidak memikirkan urusan dunia dan yang tidak punya kaitannya dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, ulama kita mengatakan bahwa wudu seperti ini adalah contoh wudu yang paling sempurna yang dilakukan oleh hamba untuk sholat. Dari hadis ini dan hadis lainnya, kita dapat menyimpulkan tata cara wudhu Nabi SAW, yaitu yang pertama, berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas, yang kedua membaca basmalah, yang ketiga membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, yang keempat mengambil air dengan tangan kanan, lalu dimasukkan dalam mulut, yakni berkumur-kumur, dan dimasukkan dalam hidung sekaligus melalui 1 cidukan. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali dan menyela-nyela jenggot. Yang keenam, membasuh tangan kanan kemudian kiri hingga siku dan sambil menyela-nyela jari jemari. Yang ketujuh, membasuh kepala 1 kali dan termasuk di dalamnya telinga. Rasulullah SAW bersabda, kedua telinga termasuk bagian kepala. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani. Tata cara membasuh kepala ini adalah kedua telapak tangan dibasahi dengan air, kemudian kepala bagian depan dibasahi lalu menarik tangan hingga kepala bagian belakang, kemudian menarik tangan kembali hingga kepala bagian depan. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar.
Yang kedelapan ialah membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Adapun catatan penting dalam tata cara berwudu di atas yaitu yang pertama ialah niat cukup dalam hati. Yang dimaksud niat adalah al-qods atau keinginan dan al-iradah atau kehendak. Sedangkan yang namanya keinginan dan kehendak pastilah dalam hati, sehingga niat pun letaknya dalam hati. Ibnu Qayyim rahimakumullah mengatakan Nabi SAW di awal wudu tidak pernah mengucapkan nawaitu raf'al hadasi atau aku berniat untuk menghilangkan hadas. Beliau pun tidak menganjurkannya. Begitu pula tidak ada seorang sahabat pun yang mengerjakannya. Tidak pula terdapat riwayat baik dalam sanad yang sahih maupun yang doif yang menyebutkan bahwa beliau mengucapkan bacaan tadi. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung sekaligus melalui satu cidukan tangan. Ibnu Qayyim menyebutkan ketika berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung, terkadang Nabi SAW menggunakan satu cidukan tangan, terkadang dengan 2 kali cidukan dan terkadang pula dengan 3 kali cidukan. Namun beliau menyambungkan atau tidak memisah antara kumur-kumur dan istinsyak. Beliau menggunakan separuh cidukan tangan untuk mulut dan separuhnya lagi untuk hidung. Ketika suatu saat beliau berkumur-kumur dan istinsyak dengan satu cidukan, maka kemungkinan cuma dilakukannya seperti ini, yaitu kumur-kumur dan istinsyak disambung dan bukan dipisah. Adapun ketika beliau berkumur-kumur dan istinsyak dengan 2 atau 3 cidukan, maka di sini baru kemungkinan berkumur-kumur dan beristinsyak bisa dipisah. Akan tetapi, yang Nabi SAW contohkan adalah memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyak. Sebagaimana disebutkan dalam Syahihain dari Abdullah bin Zaid bahwa Rasulullah SAW berkumur-kumur dan istinsyak atau memasukkan air dalam hidung melalui air 1 telapak tangan dan seperti ini dilakukan 3 kali. Dalam lafaz yang lain disebutkan bahwa berkumur-kumur dan istinsyak melalui 3 kali cidukan. Inilah riwayat yang lebih syahih dalam masalah kumur-kumur dan istinsyak. Tidak ada satu hadis syahih pun yang menyatakan bahwa kumur-kumur dan istinsyak dipisah, kecuali ada riwayat dari Tolhah bin Musrorif dari ayahnya dari kakeknya yang mengatakan bahwa dia melihat Nabi SAW memisah antara kumur-kumur dan istinsyak, dan riwayat tersebut hanyalah berasal dari Tolhah dari ayahnya dari kakeknya, padahal kakeknya tidak dikenal sebagai seorang sahabat. Membasuh kepala cukup sekali. Ibnu Qayyim menjelaskan Nabi SAW membasuh kepalanya seluruh dan terkadang beliau membasuh ke depan kemudian ke belakang. Sehingga dari sini sebagian orang mengatakan bahwa membasuh kepala itu 2 kali. Akan tetapi yang tepat adalah membasuh kepala cukup sekali tanpa diulang. Untuk anggota wudhu lain bisa diulang, namun untuk kepala cukup dibasuh sekali. Inilah pendapat yang lebih tegas. Dan Nabi SAW tidak pernah berbeda dengan cara ini. Yang berikutnya ialah kepala sekaligus diusap dengan telinga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, 2 telinga adalah bagian dari kepala. Hadis ini adalah hadis yang lemah jika ma'ruf atau dianggap ucapan Nabi SAW. Akan tetapi, hadis di atas dikatakan oleh beberapa ulama salaf, diantaranya adalah Ibnu Umar. Ashin Aini menjelaskan walaupun sanad hadis ini dikritik, akan tetapi ada berbagai riwayat yang menguatkan satu sama lain. Sebagai penguat hadis tersebut adalah hadis yang mengatakan bahwa membasuh 2 telinga adalah sekaligus dengan kepala sebanyak sekali. Hadis yang menyebutkan seperti ini amatlah banyak, ada dari Ali, Ibnu Abbas, Ar-Rabi, dan Utsman. Semua hadis tersebut bersepakat bahwa membasuh kedua telinga sekaligus bersama kepala dengan melalui 1 cidukan air. Sebagaimana hal ini adalah makna zohir atau tekstual dari kata marroh yang artinya sekali. Jika untuk membasuh kedua telinga digunakan air yang baru, tentu tidak akan dikatakan membasuh kepala dan telinga sekali saja. Jika ada yang memaksudkan bahwa beliau tidaklah mengulangi membasuh kepala dan telinga, akan tetapi dimaksudkan adalah mengambil air yang baru, maka ini pemahaman yang jelas keliru. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa air yang digunakan untuk membasuh kedua telinga berbeda dengan kepala, itu bisa dipahami kalau air yang ada di tangan ketika membasuh sudah kering, sehingga untuk membasuh telinga digunakan air yang baru. Berikutnya ialah seluruh kepala dibasuh, bukan hanya ubun-ubun saja.
Allah Ta'ala berfirman, wa amsahu biru ukum sikum, dan basuhlah kepala kalian. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Fungsi huruf ba dalam ayat tersebut adalah lil ilsaq, artinya melekatkan dan bukan lil tab'id atau menyebutkan sebagian. Maknanya sama dengan membasuh wajah ketika tayamum, sebagaimana dalam ayat fimsahu biwujuhikum, dan basuhlah wajah kalian. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Dua dalil di atas masih berada dalam konteks ayat yang sama. Mengusap wajah pada tayamum bukan hanya sebagian, namun seluruhnya. Hingga yang dimaksudkan dengan mengusap kepala adalah mengusap seluruh kepala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, apabila ayat yang membicarakan tentang tayamum tidak mengatakan bahwa mash atau membasuh wajah hanya sebagian, padahal tayamum adalah pengganti wudhu dan tayamum jarang-jarang dilakukan. Bagaimana bisa ayat wudhu yang menjelaskan membasuh kepala cuma dikatakan sebagian saja yang dibasuh, padahal wudhu sendiri adalah hukum asal dalam bertoharoh dan sering berulang-ulang dilakukan. Tentu yang mengiyakan hal ini tidak dikatakan oleh orang yang berakal. Begitu pula terdapat dalam hadis lain dijelaskan bahwa membasuh kepala adalah seluruhnya dan bukan sebagian. Dalilnya dari Abdullah bin Zaid, ia berkata, Rasulullah SAW datang, lalu kami mengeluarkan untuknya air dalam bejana dari kuningan, kemudian akhirnya beliau berwudu, beliau mengusap wajahnya 3 kali, mengusap tangannya 2 kali, membasuh kepalanya, lalu menarik ke depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian terakhir beliau mengusap kedua kakinya. Dalam riwayat lain dikatakan, wa masaha ra'sahu kullah, beliau membasuh seluruh kepalanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, tidak ada satupun sahabat yang menceritakan tata-tata cara wudhu. Nabi yang mengatakan bahwa Nabi hanya mencukupkan dengan membasuh sebagian kepala saja. Namun ketika Nabi membasuh ubun-ubun, beliau juga sekaligus membasuh imamahnya. Sedangkan untuk wanita muslimah, tata cara membasuh kepala tidak dibedakan dengan pria. Akan tetapi, boleh bagi wanita untuk membasahi khimarnya saja. Akan tetapi, jika ia membasah bagian depan kepalanya disertai dengan khimarnya, maka itu lebih bagus agar terlepas dari perselisihan para ulama. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai dalil para ulama dan para sahabat Nabi dan analisis saya mengenai dalil-dalil tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.